Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan perencanaan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk penyelesaian tugas pada mata kuliah pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT oleh Dr. Usman Noor MAG. Apakah kalian sudah tahu bagaimana konsep perencanaan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam? Apa fungsi dari perencanaan pembelajaran PAI dan apa tujuan dari perencanaan pembelajaran PAI? Mari kita bahas satu persatu dari materi tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana konsep perencanaan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu konsep perencanaan sistem pembelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu pengertian perencanaan. Dalam ilmu manajemen, perencanaan sering disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Menurut William H. Newman, perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan berisi rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan tentang tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Sedangkan menurut Yulbert Silalahi, perencanaan merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pemberdayaan manusia, informasi, finansial, metode, dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Dan menurut Cunningham, perencanaan yaitu menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi-imajinasi, dan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Nah, dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu cara yang dilakukan seseorang secara sistemik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekarang kita melangkah pada pengertian sistem. Menurut Omar Hamalik, sistem adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat atau unsur yang secara langsung saling berkaitan dan sehingga membentuk totalitas. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sistem itu tersusun dari berbagai macam komponen yang saling berhubungan dan bahu-membahu dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya sistem pembelajaran yang terdiri dari tujuan, pembelajaran, materi, metode, dan alat sumber belajar, serta evaluasi pembelajaran. Semua ini akan bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran yang dimaksud. Dan selanjutnya kita melangkah pada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Dalam definisi yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses komunikasi yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain,
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Syaiful bahwa pembelajaran merupakan komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh guru dan belajar dilakukan oleh siswa. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan sistem pembelajaran PAI adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pengajaran atau aktivitas pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran yang menjadi suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung membentuk keseluruhan yang kompleks menjadi kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Kita melangkah ke bagian D, yaitu apa fungsi dari perencanaan pembelajaran PAI. Pada hakikatnya, perencanaan pengajaran secara umum mempunyai dua fungsi pokok, yaitu pertama, dengan adanya perencanaan, maka pelaksanaan pengajaran akan menjadi baik dan efektif. Dan yang kedua, dengan membuat perencanaan yang baik, maka seorang guru akan tumbuh dan berkembang menjadi guru profesional. Kita melangkah ke bagian yang C atau bagian yang terakhir, yaitu apa tujuan dari perencanaan pembelajaran PAI. Nah, tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru, serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, itulah tadi ketiga materi yang kita bahas kali ini, mulai dari sistem perencanaan hingga fungsi dan tujuan dari pembelajaran PAI. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa perencanaan pembelajaran berarti memikirkan tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam suatu situasi interaksi pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam kelas ataupun di luar kelas. Makin baik dipikirkan, maka makin baik pula lah persiapan perencanaan pembelajaran itu, sehingga bisa diharapkan makin baik pula dalam pelaksanaannya. Jadi itulah tadi materi yang sempat kita bahas pada vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.